Dahulu saya Neri dan teman saya Dinda yang menghubungi kakak, dan teman saya satu lagi ada Lexia. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Nah, tujuan kami wawancara dengan kakak adalah karena kami ditugaskan oleh dosen kami untuk matkul akuntansi perpajakan untuk wawancara kepada distributor seperti itu, Kak. Iya, terus? Langsung saja ke pertanyaannya, Kak, akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu sejak kapan perusahaan ini tuh berdiri dan bergerak di bidang apa? Oke, ini saya dengan adik siapa ini saya berbicara? Oh iya, perkenalkan saya Maharani, Kak. Maharani. Iya, Maharani sudah semester berapa nih? Sudah semester 4. Wah, masih jauh ya, masih lama ya. Iya. Oke, kenalkan saya Marcel. Terima kasih nih udah diajak sharing-sharing bersama ya. Iya. Jadi begini, untuk perusahaan kami ini adalah perusahaan AFC. Nah, AFC ini adalah perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar, salah satu perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di negara Jepang. Terus perusahaan ini udah berdiri sejak tahun, tadi ditanyakan ya, sejak Iya. tahun 1969. Nah, ini perusahaan adalah perusahaan farmasi, non bahan kimia. Nah, masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2018. Nah, jadi barang ini, produk kami ini bergerak di bidang kesehatan, terutama untuk pemenuhan nutrisi. Gitu. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri, kita ini di bawah naungan PT Darmatek Indonesia yang mengimpor barang produk ini dari Jepang. Oke. Mungkin kalau contoh dari produknya itu ada apa aja sih, Kak? Nah, untuk produk kita itu punya 3 produk unggulan. Jadi produk unggulan ini basic, ya basic produk kita. Ini 3 produk ini semuanya dikonsumsi ya, jadi bukan obat luar. Jadi bukan untuk penggunaan luar, bukan. Jadi kita sendiri maaf bukan obat, kami nutrisi. Jadi produk kita ini semuanya total ada 3. Pertama SOP Subarasi, Utsukushi, dan Hikari. Nah, semua produk ini semua bekerja sebagai pemenuhan nutrisi bagi kesehatan tubuh. Jadi dasar dari produk kita ini adalah produk yang mampu meregenerasi sel di dalam tubuh. Jadi kita basicnya nutrisi produk kami. Jadi ada 3. Namun ada beberapa produk penggunaan luar seperti Sensusuru. Nah ini kayak skincare ya. Jadi kita punya produk-produk untuk kecantikan, tapi memang bukan produk utama, bukan produk unggulan kita. Itu hanya produk yang tambahan ya, tambahan. Jadi kami cuma punya produk 3 aja. Yang tadi ya, SOP Subarasi, Utsukushi, dan Hikari. Ada lagi? Baik, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah perusahaan AFC ini telah terdaftar sebagai PKP dan sejak kapan dikukuhkan sebagai PKP? Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini tadi jadi sebelumnya gini ya adik-adik, saya mau menyampaikan bahwa
perusahaan AFC ini mempunyai banyak distributor. Nah, kami ini distributor langsung yang tidak berkaitan langsung dengan perpajakan kantor pusat. Ya, jadi enggak ada. Tadi kan saya bilang bahwa perusahaan kami ini adalah perusahaan farmasi yang berasal dari negara Jepang yang di bawah naungan PT Dharmatek Indonesia. Nah, PT Dharmatek sendiri ini kita punya 3 cabang kantor cabangnya ada di Jakarta, Bali, Surabaya, Medan. Nah, dari keempat ini kantor pusat kami ini semua tapi terfokus di Jakarta. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua terkait apa tadi PPK ya, PKP ya. PKP. PKP ini kepanjangannya dari pengusaha kena pajak ya? Iya. Betul, Kak. Benar ya? Benar ya singkatannya ya? Kalau nggak salah ya? Betul, pengusaha kena pajak. Oh, kena pajak. Nah, sedikit saya cerita tentang pertanyaan tadi. Jadi perusahaan ini telah menjalankan kegiatan usaha secara resmi. Jadi sudah secara resmi dan telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, termasuk terkait status tadi yang ditanyakan, pengusaha kena pajak. Jadi seluruh administrasi perpajakan dikelola oleh kantor pusat, adik-adik sekalian. Jadi di kantor pusat AFC Indonesia. Jadi terkait perpajakan, mungkin saya prediksi perkiraan sejak perusahaan ini didirikan, PT Dharmatek ini sudah melakukan perpajakan. Jadi sekitar tahun 2018 ya. Mungkin di sekitaran itu. Jadi kan setiap perusahaan farmasi ketika mau memasarkan sebuah produk, pasti salah satu pemenuhannya adalah PKP ini. Kenapa? Karena kami ini kan di bawah naungan APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, penjualan langsung ini artinya di sini distribusi yang didistribusi dari produk dari farmasi Jepang, dari pabrik Jepangnya ini kan didistribusikan oleh PT Dharmatek Indonesia. Nah, dari PT Dharmatek ini ada pemutusan jalur distribusi. Harusnya kan punya sub ini punya jalur distribusi secara independen, tapi ini kan tidak. Dia melakukan langsung ke mitra. Jadi saya sendiri termasuk mitra dari AFC. Jadi kami ini mitra. Nah, untuk untuk bisa menjaring mitra-mitra yang lebih banyak, lebih luas, maka PT AFC ini dia sudah melakukan kewajiban dulu sebagai PKP-nya agar bisa terdaftar di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung. Gitu. Oke. Ada lagi, Dek? Lanjut. Baik, yang selanjutnya, apakah pihak perusahaan memahami perbedaan PPN masukan dan PPN keluaran dalam kegiatan usaha ini? Oke. Perusahaan memahami bahwa PPN masukan merupakan PPN yang dibayarkan saat memperoleh barang atau jasa yang dipasok. Ya, sedangkan PPN keluaran adalah PPN yang dipungut atas penjualan barang atas jasa kepada pelanggan atau pengolahan. Nah, pelaporannya ini mungkin dilakukan dengan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya, Dek. Nah, untuk terkait lebih mendalam lagi terkait pengetahuan saya, mungkin saya nggak bisa terlalu menjelaskan terkait pajak ini. Lanjut, ada lagi yang mau ditanya terkait poin 3? D3 ya, pertanyaan ketiga ya? Ya, betul. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, dari mana perusahaan memperoleh barang dagangan dan apakah pemasok tersebut berstatus PKP? Baik, jadi perusahaan mendapatkan jadi barang dagangan yang dipasarkan di Indonesia itu diperoleh dari AFC. Jadi AFC ini singkatan dari
Asayama Family Club. Jadi ini sebuah perusahaan, PT AFC. Nah, Asayama Family Club ini sebenarnya adalah perusahaan yang sudah go public. Sudah go public. Jadi sudah landing di bursa saham Tokyo Exchange. Itu yang pertama. Terus jadi barang kami ini diperoleh dari PT AFC yang ada di Jepang. Jadi impor, kami ngimpor barang. Jadi sebagai perusahaan induk. Jadi AFC ini adalah perusahaan induknya. Nah, diproduksi di Jepang dan didistribusikan di Indonesia. Jadi perusahaan induk itu produsen utamanya adalah AFC. Nah, produknya itu didistribusi dan difasilitasi oleh manufaktur AFC di Jepang. Nah, dengan standar mutu yang tinggi. Nah, kemudian diimpor, didistribusikan melalui AFC Indonesia. Melalui AFC Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Itu, teman-teman. Nah, dalam proses pengadaan distribusi tersebut, perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak yang telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, termasuk pemasok atau mitra usaha yang berstatus, termasuk saya. Itu. Oke. Ada lagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme dalam pembelian barangnya? Apakah setiap pembelian itu dikenakan PPN dan disertai faktur pajak? Oke. Untuk mekanisme pembelian barang, itu dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi setiap transaksi yang dikenakan PPN didukung dengan dokumen perpajakan yang sesuai. Nah, termasuk faktur pajak. Dan seluruh administrasi pembelian serta laporannya dikelola oleh kantor pusat Indonesia di Jakarta. Jadi untuk secara spesifik saya tidak bisa terlalu menjelaskan karena bukan di ranah saya ya teman-teman. Bukan di ranah saya. Nah, makanya tadi karena juga saya bukan bagian dari perpajakan di kantor pusat, jadi saya nggak bisa terlalu gamblang menjelaskan secara rinci. Yang jelas, mekanismenya pembelian barang itu dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi terkait PPN itu didukung dengan dokumen perpajakan yang sesuai. Tentu yang sudah termasuk faktur pajak. Oke. Oke, Maharani. Ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pencatatan dan pengkreditan PPN masukan? Apakah terdapat PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan? PPN PPN masukan yang masukan. PPN masukan dicatat berdasarkan apa ya? Bagaimana proses pencatatan dan pengkrediat PPN yang masuk. Oh. Oh, jadi gini. Jadi PPN masukan dan PPN keluaran itu PPN yang masuk yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau tidak berkaitan dengan kegiatan usaha tidak akan dikreditkan. Nah, itu mungkin ya, seperti itu mungkin ya. Saya nggak bisa terlalu banyak ini menjelaskan yang poin 6 agak sulit nih teman-teman.
Ada lagi? Yang selanjutnya yaitu siapa pelanggan utama perusahaan dan apakah terdapat perbedaan perlakuan PPN berdasarkan jenis pelanggan. Pelanggan utama perusahaan itu adalah distributor. Saya, termasuk saya. Adalah distributor, member, dan konsumen, pembeli. Jadi, saya sebagai distributor, atau member, atau mitra dari AFC langsung, terus dilanjutkan ke konsumen yang membeli produk kesehatan AFC. Nah, perlakuan PPN tetap mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum, yang tidak terdapat perbedaan berdasarkan jenis pelanggan. Jadi, ketentuan berlaku dan secara umum tidak terdapat perbedaan berdasarkan jenis pelanggan. Baik, yang selanjutnya, apakah seluruh barang yang dijual itu dikenakan PPN? Jika tidak, barang apa saja yang tidak dikenakan PPN? Jadi, produk yang dipasarkan oleh perusahaan AFC pada umumnya merupakan barang kena pajak BKP ya. Jadi sehingga penjualannya dikenakan PPN sesuai peraturan yang berlaku. Jadi sudah dikenakan PPN. Apabila terdapat produk, misalnya tadi yang dikatakan apabila terdapat produk yang mendapat perlakuan khusus berdasarkan peraturan perpajakan, maka perusahaan akan mengikuti ketentuan tersebut. Jadi saya nggak tahu, mungkin seperti apa ya mekanismenya. Yang jelas seperti itu. Jadi apabila terdapat produk yang mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan peraturan perpajakan, maka perusahaan akan mengikuti ketentuan tersebut. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme pemungutan PPN pada penjualan? Apakah harga yang ditampilkan sudah termasuk PPN atau belum? PPN yang dipungut itu setahu saya pada saat terjadi penjualan barang kepada pelanggan, besaran PPN itu mengikuti tarif yang berlaku. Besaran PPN-nya mengikuti tarif yang berlaku. Jadi harga yang ditampilkan kepada konsumen pada umumnya itu sudah memperhitungkan PPN. Gitu. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya saya melanjutkan ya. Pertanyaan yang ke-10, dalam kondisi apa perusahaan menerbitkan faktur pajak dan bagaimana proses penerbitannya? Oke. Proses penerbitannya tuh dilakukan secara mungkin ya saat ini kan teknologi sudah canggih ya. Mungkin penerbitannya secara elektronik melalui sistem administrasi ya di perpajakan yang dikelola perusahaan. Mungkin ya. Mungkin loh. Saya kurang tahu ya. Tapi setahu saya faktur pajak yang diterbitkan pada saat penyerahan barang kepada barang kena pajak atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi proses penerbitannya mungkin dilakukan secara elektronik. Oke. Dari pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan menghitung PPN yang harus disetor setiap bulan?
Waduh, ini saya coba jawab aja ya. Siapa tahu sesuai dengan harapannya teman-teman semua nih. Baik, iya, tidak apa-apa. Ya, ya, ya semua sangat sekedar membantu aja ya. Jadi buat catatan aja. Jadi PPN itu yang harus disetor dihitung dari kalau nggak salah dari selisih antara PPN keluaran yang dipungut dari penjualan dengan PPN masukan. Nah, yang dapat dikreditkan. Mungkin ya, apabila PPN keluar lebih besar daripada PPN masukan, mungkin selisihnya menjadi PPN yang harus disetorkan. Betul. Kalau PPN keluarannya lebih besar dari PPN masukan, maka nanti kita harus menyetorkan lagi untuk pajaknya. Mungkin loh. Tapi Ya. berapa nilai tapi terjadi selisih apa enggak saya nggak tahu loh Mbak, teman-teman ya, adik-adik semua ya. Ini saya cuma prediksi seperti itu. Iya, tidak apa-apa, Kak. Heeh. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini bisa dijawab Kakak sepahamnya aja, nggak apa-apa nggih? Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perlakuan apabila PPN masukan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan PPN keluaran? Oh, ini tadi sudah dijelaskan nggih oleh kakaknya. Yang poin berapa? Apa Yang tadi pertanyaan? poin 12, Kak. Oh, poin 12. Bagaimana perlakuan apa tadi? Bagaimana perlakuan apabila PPN masukan itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan PPN keluaran? So, itu tadi di ending terakhir sudah jelasin ya berarti ya? Ya. Ini. Iya, jadi memang apabila PPN masukan lebih kecil dari PPN keluaran, maka perusahaan menyetorkan selisihnya ke negara. Sebaliknya, apabila PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, kelebihannya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sesuai ketentuan yang berlaku tetap. Oke. Lalu pertanyaan yang ke-13, bagaimana proses pelaporan SPT masa PPN dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya? Bagaimana proses pelaporan SPT? Oke, mungkin pelaporan SPT masa PPN dilakukan secara elektronik ya, sesuai peraturan Direktorat ya, Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin pelaksanaan dan tanggung jawab pelaporan dilakukan oleh bagian keuangan dan perpajakan perusahaan di pusat ya. Jadi saya nggak begitu memahami secara sistematis ya. Yang berbeda yang berada di kantor pusat AFC itu aja mungkin ya. Saya nggak bisa terlalu masuk ya ke ranah ini karena saya nggak tahu ini. Terus jawaban terus. Oke, mungkin itu. Baik, Kak. Terima kasih. Jika memungkinkan, kira-kira apakah Kakak tahu ya berapa kisaran rata-rata PPN masukan dan PPN keluaran yang terjadi dalam 1 bulan? Jika memungkinkan. Kalau informasi nominal transaksi itu besar rata-rata karena informasi nominal transaksi. Oh, karena yang informasi transaksi PPN masukan dan PPN keluaran tidak dapat disampaikan secara rinci. Ya.
Namun nilai PPN tersebut mungkin berfluktuasi ya, setiap bulannya mengikuti volume pembelian. Mungkin segitu. Baik. Untuk selanjutnya, aplikasi atau sistem apa yang digunakan dalam administrasi PPN ini? Misal memakai e-faktur atau sudah mengikuti peraturan DJP yaitu memakai Cortex. Oh, kalau ini mungkin pengelolaannya saya nggak tahu ya. Secara ini ya, pengelolaannya dilakukan mungkin ke bagian keuangan ya, perpajakan kantor pusat. Ya, teman-teman ya. Itu. Saya nggak bisa Baik. terlalu. Iya, Kak. Oke, selanjutnya dokumen apa saja yang digunakan dan bagaimana proses penyimpanan dokumen terkait PPN? Atau mungkin kalau untuk kakaknya, ketika kakak membeli barangnya, kan kakak ini sebagai distributor ya. Nah, ketika kakak membeli itu, apakah kakak mendapat faktur pajaknya gitu? Lalu bagaimana penyimpanannya? Kalau penyimpanannya kita sudah ada penyimpanan secara elektronik ya, karena kita menggunakan by aplikasi. Jadi kita punya aplikasi sendiri. Nah, dari setiap transaksi di AFC itu, setiap kita melakukan transaksi pembelanjaan barang, invoice. Nah, di invoice itu sudah tercatat perpajakannya sudah termasuk di dalam. Jadi invoice atau faktur penjualan kita miliki, itu sebagai bukti pembayaran. Baik, oke. Selanjutnya, dapatkah kakak menjelaskan alur transaksi mulai dari pembelian barang dari pemasok hingga penjualan kepada pelanggan beserta proses PPN yang Kalau mengikutinya? Gitu. kalau itu sih saya nggak begitu bisa menjelaskan ya, mohon maaf yang poin 7 ini ya. Tapi yang setahu saya perusahaan itu memperoleh produk dari AFC ya, dari AFC Jepang. Perusahaan memperoleh barang dari sana. Jepang sebagai perusahaan utama. Terus produk kemudian didistribusi melalui AFC Indonesia yang berkantor di pusat Jakarta. Pada saat pembelian atau pengadaan barang, perusahaan mencatat saya nggak paham seperti apa mekanismenya. Tapi ketika kakak sebagai distributor AFC Solo ini membeli barang kepada perusahaan AFC-nya itu alurnya bagaimana nggih, Kak? Alurnya itu kita tinggal melakukan permintaan pembelanjaan melalui aplikasi, terus kita melakukan pembayaran melalui media elektronik, baik virtual account transfer atau itu virtual account transfer ya, sama aja. Terus nanti secara berikutnya kita akan melakukan penginputan data belanja di aplikasi. Setelah itu selesai melakukan pembayaran, maka perusahaan akan menerbitkan faktur ya, nota pembelanjaan ya, invoice. Nah, dari invoice itu barang akan kami miliki melalui agen-agen yang ada di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya dapatkah diberikan contoh sederhana satu transaksi pembelian dan satu transaksi penjualan beserta perhitungan PPN-nya? Mungkin beserta kalau kakaknya bersedia untuk harga per barangnya itu juga berapa? Apakah kita bisa mendapatkan informasinya ya, Kak? Oke, untuk barang per satu box itu kita hargakan di harga 1.800.000 per box ya, karena dia bentuknya box. Satu boxnya terus ada dua varian harga. Satunya 1.950.000. Nah, biasanya penjualan kita itu melalui satu paket. Satu paket itu 3.750.000 per paket. Gitu. Tapi kalau untuk perhitungan transaksi pembelian
PPN saya belum bisa jelasin itu. Ada lagi? Baik, Kak, ini untuk yang terakhir, ini apakah kami diperkenankan melihat atau mendokumentasikan contoh faktur pajak masukan dan keluaran sebagai bahan rekap? Mungkin jika kakak berkenan saja, mungkin ketika kakaknya membeli ke perusahaan atau menjual gitu yang menampilkan faktur pajaknya gitu. Nanti saya kirim ya, coba ya saya ini ya, by WA ya. Oke, baik, Untuk terima kasih, Kak. Oke. Mungkin untuk pertanyaannya cukup di situ Oke. saja.